Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Hari libur di malam hari ini kita akan membahas mengenai sandwich generation antara bakti dan frustrasi. Nah, kita jadi bingung nih, kita mau milih yang mana ya, antara berbakti sama orang tua atau kita mau frustrasi karena harus membiayai orang tua. Dan hari ini kita akan bincang-bincang seru bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dodi Prayogo. Nah, mungkin teman-teman yang belum kenal, saya mungkin akan ceritakan sekilas mengenai Pak Dodi ya. Jadi Pak Dodi ini adalah konten kreator di YouTube dengan nama channel Dodi Bicara Investasi yang memiliki subscriber lebih dari 80.000, dan yang terakhir tuh saya lihat habis bincang-bincang sama Raditya Dika loh. Kemudian di channel YouTube Dodi Bicara Investasi ini, Pak Dodi juga aktif memberikan informasi mengenai personal finance, review aplikasi investasi, dan juga pembahasan mengenai instrumen investasi seperti reksadana dan saham. Dan Bapak Dodi saat ini berprofesi sebagai dosen teknik sipil di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Ya, nggak sabar ya untuk segera kita undang Bapak Dodi Prayogo, PhD, untuk bergabung bersama dengan kita. Oke, saya add Bapak Dodi dulu ya. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol nyantai aja. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan ya. Halo, selamat malam Pak Dodi. Halo dok, selamat malam. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk bicara di malam hari ini yang harusnya hari libur. Kita mau bicara-bicara sedikit mengenai sandwich generation. Gimana Pak Dodi kabarnya? Sehat? Sehat dok, terima kasih. Juga sudah diundang ya dok ya untuk bincang-bincang topik yang seru harusnya ya. Karena ternyata dari yang kemarin survei yang saya lakukan, ternyata 1 dari 3 follower saya itu mengalami eh, masalah sandwich generation ini, dan 1 dari 3 dari mereka dituntut oleh orang tuanya untuk membiayai orang tua, sehingga ternyata banyak ya yang mengalami. Mm-mm. Mm-mm. Itu. Halo Pak Dodi, ada yang bilang banyak ini followernya Pak Halo. Dodi. Oke Pak Dodi, ini Pak Dodi ini PhD loh. Kalau saya ini PhD-nya Pizza Hut Delivery kalau saya. Ini. Ya ceritanya ya itu dok, kak apa namanya ya kebetulan kan studi karena diminta orang tua. Nah keterusan kebablasan, jadinya Berasa. ya sampai S3 gitu kurang Iya. lebih. Tapi aslinya ya enggak jauh beda sih dok. Maksudnya ya kalau seandainya PhD ya kita lebih fokusnya ke riset. Oh gitu ya. Sekarang ini kan Pak Mm-mm. Dodi aktif di Teknik Sipil UK Petra ya, tapi juga aktif di Betul. dunia finance lah. Kalau Mm-mm. setelah join di 2 bidang yang berbeda ini, Pak Dodi akhirnya lebih tertarik di bidang yang mana, Pak Dodi? Finance atau teknik sipil, Pak Dodi? Oke, wah ini pertanyaan bagus ini. Sebenarnya gini dok, yang dilakukan ini sebenarnya kan sama. Kita kan memberikan sharing dan edukasi. Nah kalau di teknik sipil kebetulan yang saya sharingkan adalah yang sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selama saya studi. Nah sedangkan finance itu lebih ke arah hobi. Jadi kan kita kan bisa aja kan punya sesuatu semacam hobi atau semacam hal yang kesukaan. Misalnya pemain sepak bola kan nggak mesti hobinya harus main sepak bola kan, mungkin dia suka nonton bioskop atau apa gitu ya. Nah kebetulan ketika saya studi, saya sebenarnya hobinya itu membaca dok. Jadi pas kebetulan ketika studi lanjut itu ada perpustakaan, dan pas juga waktu itu saya nikah di tengah-tengah studi. Akhirnya saya belajar caranya supaya bisa bagaimana caranya ketika punya keluarga ini ya tidak harus semuanya nikah, mulai nih belajar tentang finance. Kalau disuruh memilih ya sebenarnya kalau bisa dijalani dua-duanya kenapa kenapa tidak gitu. Kenapa enggak ya? Oke. Ya. Mm-mm. Oke. Kita
aja materi sandwich generation ya Pak Dodi. Jadi kan ternyata sebagai sandwich generation ini menimbulkan beban mental, juga bisa menimbulkan beban finansial. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Dodi, apa sih yang dimaksud dengan sandwich generation itu, Pak Dodi? Oh, oke. Sebenarnya sandwich generation itu sesuai dengan namanya, Dok. Jadi sandwich itu kan ada, kalau kita lihat ya, kalau roti ada roti yang lapis atas, terus kemudian roti lapis bawah, kemudian dalamnya kan ada isinya ya, ada sayur, ada daging dan sebagainya. Nah, di sandwich generation itu kita itu seolah-olah berada di tengah. Kita dihimpit lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, itu sebenarnya analoginya kenapa kok pakai sandwich, istilah sandwich gitu. Nah, kita terhimpit apa sih? Jadi kita terhimpit itu di dua generasi. Satu generasi di atas kita, yaitu generasi orang tua kita, ataupun mungkin bukan orang tua ya, saudara dari orang tua kita dan sebagainya, yang memang perlu bantuan kita. Kemudian kita juga ketika punya keluarga, ada satu generasi di bawahnya kita, dok. Yaitu anak-anak kita yang juga, ya mau tidak mau sebagai orang tua, tanggung jawabnya kita harus menghidupi anak kita. Nah, di sini letaknya dilemanya. Kadang-kadang sumber pendapatan kita ketika dikeluarkan dengan kebutuhan dan macam-macam, kadang bisa pas-pasan, kadang bisa tidak cukup, ataupun cukup tapi akhirnya tidak bisa menabung dengan baik. Jadi kurang lebih itu, dok, yang saya pahami tentang sandwich ini. Hmm, hmm, hmm. Kalau dari pengalaman orang yang Pak Dodi kenal di sekitar Pak Dodi, ada nggak yang pernah mungkin berkonsultasi dengan Pak Dodi karena dia mengalami pengalaman sebagai sandwich generation ini, Pak? Halo, Halo? Pak. Maaf, dengar Ya, ya. tadi hmm. Ada Oke. nggak orang di sekitar yang pernah mengalami situasi sandwich generation ini, Pak? Ya. Jadi ketika saya buat konten investasi, video-video investasi, kan kebetulan juga ada yang email, kemudian DM, dan juga memberikan kolom chat ya di kolom komentar ya. Nah, pada akhirnya saya jadi tahu, dok, beberapa kasus-kasus sandwich generation itu seperti apa. Nah, yang sebenarnya pembedanya sandwich generation itu atau dengan satu dan yang lain itu adalah asal muasal mengapa orang tua atau generasi di atas itu tidak bisa sampai menghasilkan atau mencukupi dirinya sendiri. Nah, ada beberapa kasus tuh di mana mungkin orang tuanya itu sedang usaha, kemudian usahanya bangkrut. Itu ada, pernah yang konsultasi ke saya. Dan akhirnya terlilit utang. Apa yang harus ditangani kan beda ya, otomatis kita harus fokus untuk melunasi utang kan, karena utang itu kan ada bunga yang harus kita bayarkan. Nah, kemudian ada lagi orang tua yang memang dari awal tidak bisa untuk memanage keuangannya, tidak bisa untuk membuat yang namanya dana pensiun sendiri. Nah, tentu saja ini juga sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan tadi lebih parah ya, ada utang dan ada bunga dan itu harus segera dilunasi. Nah, tapi kalau ini nanti mungkin kita bisa bantu dengan cara mungkin kita sisihkan atau kita alokasikan sebagian dari uang kita untuk memenuhi kebutuhan dari orang tua tersebut. Jadi, tapi kesamaan dari beberapa kasus ini adalah generasi di atas kita itu tidak punya yang namanya dana pensiun. Itu yang saya lihat, dok. Jadi ketika mereka yang namanya orang tua kan pasti suatu saat saya pun ketika nanti tua, mungkin usia 60 atau 65, pasti energinya tidak sekuat sekarang. Kayak misalnya saya dan dokter gitu ya, bisa IG live kita sampai jam 8, jam 9. Mungkin kalau sudah nanti usia 60 tahun ya capek gitu ya, sedikit-sedikit capek atau konsentrasinya tidak terlalu ini atau mungkin mulai pelupa gitu. Nah, itu yang membuat kalau seandainya orang tua tersebut dipaksa bekerja itu nggak bisa, dok, tidak bisa lagi mendapatkan yang namanya active income. Nah, itu yang mengapa kok pentingnya yang kita harus punya yang namanya dana pensiun. Karena kalau seandainya tidak punya dana pensiun, nanti pasti ada orang lain yang harus mengcover pensiunnya kita, yaitu mungkin anak kita atau orang yang lain gitu. Nah, ini kalau yang pengalaman yang pernah saya temui, Pak, jadi banyak klien-klien saya, pasien-pasien saya itu yang stres karena dia dituntut oleh orang tuanya harus menghasilkan jumlah tertentu uang, ya, sedangkan saat ini penghasilan anaknya belum sampai ke level itu. Jadi dia dituntut Mm-mm.
tuanya harus lebih supaya bisa membiayai orang tuanya. Kalau tadi biasanya dana pensiun kan lebih sering untuk pegawai negeri sipil ya. Tetapi ternyata problem sandwich generation ini juga tidak hanya untuk yang pegawai negeri sipil. Bahkan untuk yang level pengusaha itu juga banyak loh yang bekerja sepanjang hidupnya sampai tua, bekerja sepanjang hidupnya, terus kemudian dia juga memiliki utang di bank, sehingga akhirnya mau nggak mau kan dia nggak pernah menyimpan untuk dirinya karena dia berpikir aku masih ada utang nih di bank nih, jadi mau nggak mau aku harus menyelesaikan hutangnya. Akhirnya sampai ketika sudah memiliki anak, anak inilah yang digadang-gadang untuk bisa membiayai orang tuanya. Jadi ini juga seringkali terjadi bahkan di level pengusaha loh. Itu juga nggak siap Iya, tentang dana pensiun ya. betul. Dan biasanya ketika levelnya usaha itu yang saya juga sering temui ya dok ya, usahanya itu terkadang mereka mau ekspansi, kemudian mungkin salah perhitungan, berhutang ke bank dan terlilit utang. Jadi mereka mungkin pada awalnya punya saving dok. Jadi mereka pasti ada asetnya ya. Misalnya mereka punya tabungan di deposito atau mungkin tanah. Tapi yang juga saya sering sempat lihat juga di beberapa subscriber saya, mereka cerita kalau pada akhirnya itu semua harus dijual untuk menutupi yang bank tadi dan masih belum cukup gitu. Dan pada akhirnya ya anaknya memang yang seperti yang dokter bilang tadi yang harus untuk bekerja, untuk bantu untuk melunasi. Nah, kayak gitu-gitu mungkin kita harus lihat, harus benar-benar terbuka dengan orang tua kita. Pertama mungkin kita harus ngelihat dulu dari diri kita sendiri ya dok ya, untuk membantu orang tua seberapa kita punya kapasitas. Yang pertama, apakah kita sudah pernah ngecek belum, misalnya spending kita seperti apa, tracking spending kita selama 1 bulan. Nah, dari spending kita bisa dulu juga pernah pakai aplikasi untuk ngecek ya, kira-kira spending saya itu berapa sih setiap bulan. Dan ternyata ketahuan dok, kita mungkin dari awal ngerasa kalau, waduh ini sudah maksimal ini yang bisa bisa kita saving dan sebagainya. Ternyata masih ada bocor-bocor halus misalnya kita suka dulu ya ke mall beli apa yang berlebihan atau frekuensi ke mallnya berlebihan, terus belanja ini belanja itu, atau mungkin kita ke marketplace kita beli. Nah, sebenarnya kita harus pertama yang kita lakukan untuk bisa membantu orang tua kita kalau memang sudah terlanjur yang levelnya seperti itu, ya kita lihat dulu dari spendingnya kita apakah bisa dikurangi atau tidak. Nah, misalnya ternyata kita sudah ketemu nih polanya, jadi dari 1 bulan ini ternyata yang kebutuhan itu sekitar mungkin 60%, yang bukan kebutuhan itu 40%, itu dari dari pola pengeluaran kita. Nah, yang di 40% ini yang coba kita pangkas. Itu mungkin suggestion yang saya berikan kepada follower saya gitu ya, Dok ya. Dan yang kedua mungkin yang lebih ke arah ini, Dok, menambah pendapatan. Jadi kurang lebih kita lakukan 2 hal ini. Gitu ya. Jadi itu tips untuk mengatur keuangan sebagai sandwich generation. Yang pertama, kalau ada bocor halus itu harus ditangani gitu ya Pak Dodi ya. Kita harus bedakan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Cara paling mudah dengan cara kita harus mencatat pengeluaran kita. Begitu ya Pak Dodi ya. Terus sama yang kedua, memperbesar itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau Pak Dodi bilang memperbesar pendapatan, ada nggak Pak contoh, kan ada tuh istilah lebih baik memberi kail daripada kita memberi ikan kan. Berarti begitupun juga kita lebih baik kita ngasih orang tua kail yang bisa dikerjakan ketika orang tua ini mungkin meskipun sudah berusia tapi dia masih bisa menghasilkan uang begitu kan. Tapi mungkin pekerjaannya tentunya energi, tidak menggunakan banyak aktivitas fisik. Ada nggak Pak contoh kira-kira passive income apa sih yang bisa kita berikan kepada orang tua yang dia bisa sendiri? Jadi sebenarnya kalau yang tadi sempat kita bahas dok, yang tentang memperbesar pendapatan dan mengecilkan pengeluaran, itu berlaku untuk dua, untuk generasi yang atas dan untuk generasi kita juga. Dan kalau misalnya kita punya sanak saudara ya, mungkin kita memang paling penting itu keterbukaan dok. Jadi mungkin bisa duduk bareng, bisa ngobrol tentang masalah ini, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dihemat dan sebagainya.
Nah, untuk memperbesar pendapatan ya juga bisa dua cara juga. Yang tadi dokter katakan, usulan apa sih yang harusnya kita berikan kepada orang tua kita, tapi juga bisa ke diri kita sendiri. Karena sebenarnya kalau yang namanya passive income itu harusnya kita punya modal. Kita masukkan modalnya kita ke entah instrumen tertentu dan kita dapat passive income. Dan biasanya harus ada modal terlebih dahulu. Tapi kan kendala dari yang namanya sandwich generation ini adalah ya modalnya belum ada sehingga tidak bisa menghasilkan passive income gitu kan. Jadi passive income itu kan sebenarnya kan uang yang bekerja untuk kita. Nah uangnya kan masalahnya tidak ada. Jadi sebenarnya pendapatan tambahan kalau menurut saya ya kemungkinan besar harus di cover dengan active income. Nah untuk orang tua, kita terkadang harus bisa memanfaatkan apa yang orang tua itu punyai, kemampuan apa yang mereka miliki. Misal, orang tua kita misalnya pandai memasak gitu ya, dok ya. Nah, sekarang ini kan zamannya ada yang namanya dapur online. Dapur online itu artinya kadang orang itu tidak punya restoran, mereka itu bisa memasak, mereka brandingkan. Jadi brand dari si restoran itu mungkin nanti ya kita yang akan bantu ya. Entah kita minta tolong jasa untuk desain brand dari misalnya restoran kita, dapur online kita seperti apa. Kemudian mungkin nyewa foto yang untuk ngefoto shoot supaya makanannya enak, kelihatannya bagus atau tidak. Dan itu kita pasarkan ke aplikasi yang antar jual beli makanan gitu ya, Dok ya. Nah, dari situ mungkin kita bantu orang tua kita dari sisi desain karena orang tua kita kan mungkin ya tidak masuk ke generasi ini ya, generasi sosial media dan sebagainya. Kita bisa bantu, kemudian orang tua kita yang melaksanakan, mereka yang nanti misalnya masak dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian apakah orang tua kita juga bisa untuk bisnis seperti bikin roti atau kue dan sebagainya? Sama, Dok. Jadi ya kenapa kok saya tahu ini karena saya pencinta beli makan-makan di luar juga ya. Jadi kadang sehari atau 2 hari sekali kadang-kadang saya juga jajan gitu makanan di dalam HP saya dengan pakai aplikasi. Nah kadang-kadang kan desainnya kan bagus. Kenapa, Dok? Hati-hati bocor halus tuh berarti pengeluaran. Oh iya, hati-hati bocor halus. Ya, oke. Okay. Nah, dari situ, Dok, misalnya kayak roti dan kue kan bisa jadi orang tua kita punya skill. Nah, kita bisa bantu mereka dengan hal seperti itu. Kalau mungkin hal lain lagi ya, misalnya ya bisa jadi seperti toko kelontong atau warung makan, tapi rasanya agak susah ya kalau di zaman digital ini semua orang pakai apps gitu ya. Jadi mungkin kita bisa masuk ke ranah itu. Dan yang terakhir ada yang namanya itu mungkin affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu adalah kita nggak punya produknya, kita bantu memasarkan produknya biasanya melalui link dan sebagainya. Nah, ini berkaca dari pengalaman saya pribadi ya, kalau di konten investasi itu kan terkadang ada aplikasi investasi. Kita bantu review, kalau misalnya memang kita cocok dengan aplikasi investasi dan pernah pakai, kita reviewkan, dan kadang-kadang mereka tuh punya yang namanya kode referral. Jadi bagi pendaftar baru yang memakai kode referral kita akan dapatkan bonus dan pelanggan baru dapat bonus. Itu memang sangat lazim di dunia startup ya, bagi mereka untuk dapatkan anggota kan mereka harus ada budget untuk bisa akuisisi customer kan. Nah, saya nggak tahu, mungkin itu juga bisa diterapkan ke orang tua yang mungkin punya komunitas, misalnya teman arisan atau apa, ya kadang-kadang satu aplikasi bisa kasih per orang sampai 100.000, kan lumayan. Misalnya temannya ada 50, atau 100, atau berapa kan sebagai penghasilan tambahan. Nah, itu juga bisa. Nah, untuk kita sendiri, kita memang bisa bantu orang tua dengan menambah pendapatan dari kita sendiri ya dok ya, dengan kita cari side hustle. Jadi apa yang kita itu talenta yang kita miliki sekarang ini mudah sekali untuk kita memonetisasi. Kalau saya pakai katanya Bang Raditya Dika yang kemarin sempat diskusi, sekarang ini ke creator ekonomi. Jadi content creator itu di masa sekarang itu mudah sekali untuk memonetisasi karyanya lewat berbagai macam cara. Kalau pengalaman saya pribadi, nggak tahu mungkin ada yang bisa atau enggak. Apabila kita punya skill atau value, kita bisa ya membuat konten berupa blog atau video yang nanti ada income stream tambahan yang bisa kita dapatkan di situ. Nah, kurang lebih seperti itu, Dok. Punya modal gimana, Pak? Karena yang kalau kebetulan yang berobat ke saya kan sebenarnya banyak yang menengah ke atas ya. Itu banyak yang kejadiannya sebenarnya anak modal, tetapi orang tua nggak mau bekerja, selalu menuntut anaknya untuk selalu memberikan
setiap bulannya, tetapi dengan jumlah yang menurut anaknya over gitu kan. Nah, padahal sebenarnya anaknya Oke. punya modal. Kalau anaknya punya modal, kira-kira pekerjaan apa tuh Pak? Ini kan juga ada yang komentar tuh, kalau orang tua sakit dan kemampuan beraktivitasnya sudah tidak sebaik dulu, pekerjaan apa ya Pak yang bisa kita sarankan ke ortu, posisi tinggal di remote? Oke. Nah, ini yang agak repot ya, Dok ya. Maksudnya kan bagi kita dan orang tua untuk bisa melewati sandwich generation bersama-sama dan terputus di generasinya kita, tidak lanjut ke anak kita, adalah dengan saling terbuka. Karena gini, memang si anaknya itu punya modal, tapi apakah si dalam posisi anak itu sudah memplanningkan enggak untuk generasi di bawahnya itu seperti apa? Kadang-kadang mungkin mereka punya modal sekarang gitu ya, si anak tadi punya modal sekarang, tapi anaknya dari si anak ini itu ternyata masih belum sekolah. Nah, apakah mereka sudah mempersiapkan dana untuk pendidikan anak enggak? Karena kan kalau kita lihat um, uang untuk sekolah pun ya cukup cukup besar ya untuk sekarang ya, apalagi nanti di 15 tahun lagi dengan adanya inflasi kan pasti nanti uangnya besar. Nah, kita sudah siap nggak dengan pos-pos ini? Nah, kalau seandainya memang belum siap, ada baiknya untuk kita ngomong terang terus dengan orang tua kita untuk komunikasi. Misalnya kita bilang ke orang tua, "Pak, Ma, saya sudah hitung-hitung terbuka gitu ya, saya punyanya segini. Tapi ini saya alokasikan untuk dana pendidikan anak saya. Hmm, hmm. Uangnya segini. Saya juga sudah hitung-hitungan, atau mungkin bahkan kontak dengan financial planner yang punya certified gitu ya. Nanti kan akan diberikan hitung-hitungannya. Kira-kira nanti seperti apa gitu ya untuk pendidikan anak, SD, SMP, SMA dan seterusnya itu kan bisa kita hitung untuk tingkat inflasinya dan berapa pos yang harus kita sisihkan. Nah, kalau seandainya memang apa namanya dominan banyak habis di generasi yang di atas, ya bisa-bisa nanti next generasi berikutnya akan menjadi sandwich generation gitu ya. Nah, kalau seandainya orang tuanya yang masih bersikeras, nah itu yang kita wah bahaya. Maksudnya gimana ya caranya supaya orang tua itu masih mau menerima kenyataan. Nah, kalau seandainya orang tuanya sama sekali nggak mau usaha, tapi si anaknya punya modal, ya memang modalnya satu. Kita bisa putarkan ke karena gini dok, kalau saya kita putarkan ke investasi, percaya biasanya return dari passive income itu akan lebih rendah daripada active income. Jadi misalnya kita anggap putarkan ke deposito, returnnya paling nanti mungkin kita bahas ya di belakangnya, paling returnnya 4%, obligasi 6% returnnya per tahun, kemudian saham mungkin saham 10-15% per tahun, fluktuasi juga. Tapi sebenarnya yang paling besar itu adalah return dari active income. Mungkin kalau seandainya kita masukkan ke waralaba, franchise ataupun itu mungkin lebih besar returnnya daripada kita masukkan ke instrumen investasi yang full passive income. Nah, itu berarti mungkin bisa jadi masukan untuk yang tadi penanya tadi ya, Encai NTED itu, bahwa mungkin bisa dipikirkan untuk dicarikan usaha yang berupa waralaba ya atau franchise ya. Atau Betul. kalau saya malah berpikir rumah rumah kos itu kan nggak ribet kan, tinggal cari satu ART atau satu penjaga untuk ngebersihin rumahnya, kemudian orang tua juga bisa tinggal di rumah yang sama, ada yang nemenin. Kemudian dari penghasilan dari rumah kos itu bisa untuk biaya hidup. Itu kok kalau saya kepikirannya rumah kos itu bisa jadi bisnis yang cukup menjanjikan ya kalau seandainya anaknya punya modal ya untuk bisa Betul. dijadikan Perlu bisnis. dihitung-hitung juga sih dok. Sebenarnya paling gampang kan kita hitungnya misalnya kita spend uangnya untuk beli tanah dan juga satu bangunannya berapa habisnya. Kemudian anggaplah nanti bisa untuk 20 kamar. Dan kita bisa survei kira-kira di sekitar itu rata-rata per bulannya berapa kamarnya. Nah, nggak mungkin kita pakai 100%. Biasanya tingkat kehadiran mungkin 70% lah. Kita nanti bisa pakai angka seperti itu. Nah, setelah nanti ketemu angkanya, misalnya kita habis modalnya habis 5M, kemudian atau 10M lah supaya gampang hitungnya, tapi ternyata total per tahunnya itu tidak lebih dari 1M, bisa jadi bukan bisnis yang menguntungkan. Jadi memang harus dihitung dulu dok, kira-kira seperti apa. Karena kadang-kadang untuk bisnis kos sendiri posisinya harus strategis juga. Kalau seandainya memang dekat dengan universitas atau dekat dengan SMA, bisa jadi bagus. Tapi kalau seandainya tanahnya antah berantah,
di klaster-klaster yang jauh dari pusat perkantoran, ya bisa jadi kurang begitu bagus ininya yieldnya. Oke Pak, kemudian bagaimana Pak cara mengatur keuangan kita sebagai sandwich generation? Bolehkah kalau kita tuh kadang menolak untuk menuruti semua keinginan ortu? Apa sih yang perlu kita jadikan prioritas dari kebutuhan orang tua dan apa kira-kira yang bisa kita tolak seandainya memang keuangan kita mepet? Mungkin ada tips Pak, gimana cara ngatur keuangannya? Oke, pertama yang harus kita lakukan itu tadi, kita harus mereview dulu kemampuan finansial kita seperti apa. Dengan cara, biasanya paling gampang, yang tadi kita sudah sempat bahas ya, spending tracking. Dari spending tracking tadi kita jadi punya gambaran nih, kira-kira dalam 1 bulan itu kita habisnya berapa. Nah, biasanya alokasi kita bulanan ya, anggaplah pendapatan atau gaji ya. Kalau gaji itu yang untuk karyawan, kalau seandainya pendapatan ya mungkin kalau kita bisnis sendiri, itu seidealnya itu adalah 50%, ini kalau yang prinsipnya umum ya, 50% itu untuk kebutuhan, 30% itu untuk keinginan, 20% itu untuk investasi. 50, Nah, 30, 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 itu untuk investasi. Nah, otomatis orang tua yang ada satu generasi di atas kita itu pasti masuk ke bobotnya kebutuhan. Karena ya? itu sudah menjadi tanggungannya kita. Nah, kita tinggal lihat saja kira-kira apakah investasi kita itu nantinya bakal kurang dari 10% dengan kita tambahkan beban baru, yaitu membantu orang tua. Menurut saya levelnya itu adalah sampai kita itu sama sekali nggak bisa investasi. Itu kalau seandainya sudah super mentok ya dok ya. Jadi kalau seandainya memang oke lah, orang tuanya memang sangat harus dibantu dan memang masih reasonable alasan kita untuk membantu, ya kita nggak invest sama sekali. Nah, kita nanti, ya itu tadi, kita pakai saran sebelumnya, kita cari sumber pendapatan atau kita cutting kebutuhan kita yang lain. Tapi ketika orang tua itu meminta, bahkan ketika kita masukkan ke dalam gaji kita, itu bahkan even lebih besar daripada gaji bulanan kita, ketika dimasukkan tadi request orang tua, kita harus jujur dengan orang tua kita. Atau mungkin kita punya saudara, kita nanti harus diskusi kira-kira seperti apa. Mungkin dokter yang lebih bisa membantu mereka untuk bagaimana caranya bisa ngobrol dengan orang tua gitu. Kalau menurut Pak Dodi gimana Pak? Misalnya seandainya ya ada satu orang tua punya 3 orang anak ya misalnya nih. Dari 3 orang anak ini yang ada satu yang paling kaya nih. Ini contoh ngawur aja ngarang. Satu paling kaya. Yang 2 lainnya ini bekerja tapi nggak sekaya yang pertama. Kalau menurut Pak Dodi, lebih baik ini dibagi ratakah atau dibagi sesuai kemampuan masing-masingkah atau yang kaya doang yang menanggung? Kalau saran Pak Dodi gimana? Kalau seandainya tuh ada yang seperti itu. Wah, ini susah sekali menjawabnya dok, karena tergantung hubungan dan kedekatan antara si anak kan. Saya sendiri punya 2 orang saudara. Jadi saya punya adik cewek dan adik cowok. Adik cewek saya sudah berkeluarga, sudah punya anak juga 2. Adik cowok saya masih kuliah di studi lanjut di kuliah saya dulu. Dan kita semua punya level yang berbeda-beda gitu ya, baik dari profil pendapatan maupun profil pengeluaran. Saya coba membayangkan ketika kita berada di dalam kondisi seperti itu bagaimana. Nah, dengan hubungan saya dengan adik-adik saya, kemungkinan kita akan sepakat untuk bagi rata, dok. Kemungkinan loh ya. Kemungkinan bisa sepakat untuk bagi rata. Tetapi kalau seandainya saya dalam posisi yang sangat bagus, menguntungkan, dan bisa untuk mengcover pengeluaran, bisa jadi saya akan bilang ke adik-adik saya kalau ini untuk orang tua, ini enggak apa-apa, saya aja yang nanggung porsi besarnya. Itu bisa. Jadi makanya tergantung kedekatan antara kita dan keluarga, dan kita tuh di posisi yang mana. Apakah kita yang di posisi yang seperti apa? Ini jawaban yang pastinya tergantung hubungan antara masing-masing anggota keluarga, dok. Tapi harusnya sih, kalau seandainya, tapi bisa jadi tersinggung, dok ya. Maksudnya gini loh. Bisa jadi ketika kita dalam posisi yang tidak kaya, terus kita bilang, kamu aja deh yang nanggung kan, kamu kan yang lebih sukses kan, kamu sudah ada pabrik, ada toko, ada ini. Bisa tersinggung loh kakaknya atau keluarga kita, karena dianggap
apa namanya, mentang-mentang saya lebih sukses dari kamu, seolah-olah tanggung jawab saya lebih besar, padahal kita sama-sama dibesarkan. Saya kan Sama-sama. juga iya, mereka kan juga bisa marah kan. Lah apa yang kamu lakukan, kenapa kamu nggak bisa sukses saya gitu ya. Nah ini yang repot. Kalau menurut saya sih paling benar ya bagi rata. Tapi kalau seandainya saya di posisi yang punya rezeki yang lebih, saya yang suka rela ngomong kalau seandainya saya akan coba cover lebih.